Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kari pap atau pastel pusing. Ini adalah cemilan khas dari Malaysia dan Singapura. Kalau di Indonesia masih jarang ya guys. Isiannya itu adalah bumbu kari, bisa pakai daging, ayam atau sayur-sayuran. Nah, kulitnya itu berlapis-lapis ya guys. Jadi lebih renyah daripada pastel biasa. Dan ini ternyata aku coba nih enak banget loh guys. Oke guys, nggak usah lama-lama, bagaimana cara buatnya? Langsung aja yuk kita simak videonya. Pertama-tama kita buat isiannya dulu ya. Panaskan minyak secukupnya, kemudian masukkan bawang merah yang sudah dicincang. Kemudian tumis sampai setengah matang. Apinya kecil aja ya guys. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Lalu tumis lagi sampai semua bawangnya matang dan harum. Lalu masukkan ayam yang sudah dipotong kecil-kecil. Aku pakai dada ayam. Lalu tumis sampai ayamnya berubah warna. Setelah ayamnya berubah warna, kemudian masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong dadu kecil-kecil dan sudah direbus setengah matang. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan sedikit air supaya tidak terlalu kering. Lalu aduk rata kembali. Setelah airnya mendidih, kemudian masukkan bumbu-bumbunya, yaitu garam, kaldu ayam, merica, gula pasir, dan bumbu kari. Kemudian aduk rata kembali sampai bumbunya meresap. Terakhir masukkan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Lalu aduk rata kembali sampai kuahnya mengental. Lalu isiannya juga lengket, jadi nanti pada saat dimasukkan ke dalam kulit jadi lebih mudah ya. Nah, ini dia isian kari papnya sudah jadi, kuahnya sudah surut. Ini langsung bisa diangkat ya guys. Selanjutnya kita buat adonan kulitnya. Ini adonan kulit satu, bahan-bahannya tepung terigu, mentega, dan gula pasir. Langsung saja semua bahannya dicampur. Kemudian di mixer, gunakan pedal yang untuk membuat adonan roti ya. Mixer dengan kecepatan tinggi sampai tercampur rata. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata, jadi terigunya menjadi warna kuning ya. Selanjutnya campur air dan garam. Kemudian tuangkan ke dalam adonan terigu tadi. Lalu mixer kembali. Masukkan airnya sedikit demi sedikit ya guys. Setelah dituang semua airnya, kemudian mixer sampai adonannya itu lembut dan kalis. Nah, ini dia adonan kulit pertamanya sudah jadi. Kelihatan ya, ini tuh lembut banget dan sudah kalis. Kemudian matikan mixernya. Nah, teksturnya seperti ini ya kalau kita pegang, jadi dia lentur banget. Selanjutnya timbang adonan kulit satu, timbang seberat 60 gram, kemudian dibulatkan. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Ini dia adonan kulit pertamanya sudah ditimbang semua, hasilnya 11 pieces ya. Kemudian tutup dulu dengan kain. Selanjutnya kita buat adonan kulit yang kedua ya. Bahannya hanya tepung terigu dan mentega putih saja. Kemudian ini langsung diaduk saja dengan tangan sampai tercampur rata. Nah, ini dia adonan kulit duanya sudah jadi, sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian timbang juga adonan kulit 2. Untuk adonan ini masing-masing 30 gram ya.
Kemudian dibulatkan juga. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Nah ini dia adonan kulit keduanya sudah ditimbang semua, hasilnya juga sama ya, dapat 11 pieces. Selanjutnya letakkan adonan-adonan tersebut di atas silikon mat atau alas apapun yang kalian punya. Kemudian satukan kedua adonan tersebut. Caranya yaitu pipihkan adonan yang pertama, lalu masukkan adonan yang kedua, kemudian dibungkus dan dibulatkan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonannya habis ya. Setelah disatukan semua adonannya, kemudian ambil lagi adonannya, kemudian pipihkan sampai berbentuk lonjong. Kemudian gilas ke atas dan ke bawah setipis mungkin. Lalu gulung dari atas ke bawah. Gulung pelan-pelan saja, kalau pinggirannya ada yang keluar-keluar bisa dirapihkan. Nah seperti ini ya hasilnya. Aku contohin lagi sekali lagi ya. Jadi ambil adonannya lalu gulung sampai lonjong. Kemudian gilas dari tengah kemudian ke atas dan ke bawah. Gilas sampai tipis. Lalu gulung dari atas ke bawah. Gulung pelan-pelan. Kalau pinggirannya ada yang keluar-keluar bisa dirapihkan. Nah seperti ini hasilnya, gampang ya. Setelah digulung semua kemudian masukkan ke dalam kulkas minimal 30 menit atau bisa dimasukkan ke dalam freezer kalau mau digunakan di lain hari. Setelah dikeluarkan dari kulkas kemudian potong menjadi dua bagian adonannya. Lalu bagian yang pinggirnya itu letakkan di atas, kemudian ditekan-tekan sampai gepeng, lalu digilas lagi ke atas ke bawah sampai berbentuk bulat, kemudian dibalik, lalu gilas lagi pinggirnya saja. Biarkan bagian tengahnya itu lebih tebal. Kemudian angkat adonannya, lalu letakkan bagian bawahnya itu menjadi di atas telapak tangan ya. Kemudian masukkan isian kari puffnya kurang lebih 1 sendok makan penuh. Kemudian lipat bagian tengahnya dulu. Kalau agak susah bisa dirapikan dulu isiannya. Kalau isiannya sudah rapi kemudian lipat dari tengah. Lalu lipat bagian sampingnya. Lipat sampai benar-benar rapat ya kulitnya, tidak ada yang terbuka. Lalu pelintir-pelintir bagian pinggirnya seperti bentuk pastel. Nah seperti ini ya hasilnya. Aku ulangi lagi sekali lagi ya. Jadi bagian yang pinggirnya taruh di atas, kemudian digilas ke atas ke bawah dan juga sisi sebaliknya sampai bulat, kemudian dibalik, kemudian gilas bagian pinggirnya saja. Biarkan bagian tengahnya itu tebal. Lalu angkat bagian yang di bawahnya menjadi di atas ya. Lalu masukkan isian kari puffnya kurang lebih 1 sendok makan penuh. Lalu lipat dari tengah dulu, kemudian lipat bagian sampingnya juga. Lipat sampai benar-benar rapat ya kulitnya, tidak ada yang terbuka. Kemudian pelintir pinggirannya seperti bentuk pastel, jadi tekan lipat sampai ujung ya. Nah seperti ini hasilnya. Simpan dulu di kulkas selama 1 jam baru digoreng. Panaskan minyak dengan api kecil, kemudian masukkan kari puffnya. Goreng dengan minyak yang banyak ya sampai kari puffnya terendam. Jika bagian bawahnya sudah kering bisa dibalik ya. Dan ini bisa dibolak-balik ya sampai benar-benar kecoklatan dan matang.
Nah ini dia kari papnya sudah jadi, warnanya bagus ya, kuning kecoklatan. Nah ini aku bikin juga versi yang bulat, tapi aku lupa videoin. Nanti kapan-kapan aku buat videonya khusus ya, bagaimana cara buat yang bulat. Oke ini dia hasilnya, sekarang aku mau coba ya. Sebelumnya aku minta maaf banget, tadi videonya nggak lengkap ya pas menggoreng. Jadi pas saat diangkat dari penggorengan itu nggak ada videonya, karena kehabisan memori aku, maaf banget ya guys. Nah ini hasilnya ya, hasilnya lumayan bagus ya. Menurut aku ini belum bagus banget, tapi lumayan bagus untuk pemula yang baru bikin. Nah ini jelas banget ya garis-garisnya kelihatan. Jadi kalian harus benar-benar ikutin step dari aku itu, pasti nanti akan kelihatan jelas nih garis-garisnya ya. Jangan sampai kebalik-balik. Nah sekarang kita buka ya. Tuh renyah banget guys tuh. Tuh dia tuh emang bener-bener mirip kayak puff pastry gitu, jadi agak rapuh gitu loh guys. Nah sekarang aku mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jadi isiannya itu garing, gurih. Terus karinya berasa. Tapi karinya nggak terlalu yang strong banget ya. Karena aku emang nggak terlalu suka kari yang terlalu strong. Kalau misalnya kalian suka bisa tambahin lagi. Cuman menurut aku ini udah pas sih. Enak banget nih rasanya, pas banget. Jadi nggak terlalu asin gitu loh, nggak enak banget kari gitu, enak. Kulitnya super crispy banget, renyah banget. Enak. Oh ya aku mau cerita ya, sebelum aku bikin ini aku udah bikin lagi yang sebelumnya dengan setengah resep yang sebelumnya. Jadi waktu itu aku pas ngelipat menggilas si adonan kulitnya itu, aku kasih tepung terigu, tapi itu susah banget dilipat jadinya guys. Jadi kalau kalian bikin mendingan gak usah pakai tepung terigu deh, karena itu jadinya kering, jadi susah banget nih ngelipat ininya di pinggirannya, malah nggak nempel. Terus di resep aslinya itu kan menggorengnya tuh harus dengan minyak yang dingin ya, dari dingin terus sama panas. Aku udah coba juga, tapi itu jadinya tuh rapuh banget, jadi tuh kulitnya tuh bener-bener hancur gitu loh. Ini tuh masih mending ya guys ya, tuh ini sebenarnya termasuk rapuh ya, cuman kalau digoreng dengan minyak yang dingin malah tambah hancur lagi gitu loh. Jadi menurut aku langsung aja goreng kayak tadi aku itu ya, jadi minyaknya udah. Sorry banget guys, videonya kepotong lagi karena kehabisan memori, dan suara asli video ini aku mute karena banyak suara orang lain. Jadi aku pertegas lagi ya, goreng kari papnya dengan minyak yang sudah panas ya, supaya kulitnya itu nggak hancur. Aku sendiri baru berhasil setelah 2 kali mencoba ya. Jadi buat kalian yang mau mencoba, jangan lupa step-stepnya ya, pasti akan berhasil ya. Oke guys, selamat mencoba ya. Thanks for watching. Bye-bye.